Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rohib yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas lalu berkata, "Permisi Tuan, boleh saya numpang sebentar?" Sang rahib pun mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Siapa kamu?" "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan, Tuan," jawab Abu Nawas. Kemudian sang rohib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan, silahkan diminum," kata sang rohib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya sempurna ilmunya, harus melakukan meditasi," tutur sang rohib. "Benarkah Tuan? Terus apa yang sudah kau dapatkan dengan meditasi yang sering kau lakukan?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak bisa dilakukan orang lain," jawab sang rohib. "Anda sungguh luar biasa Tuan," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah kau dapatkan?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Aku dapat melihat orang yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah oleh lautan, dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rohib. Kemudian sang rohib balik bertanya, "Kalau kamu, dengan pengembaraan sucimu, kekuatan spiritual apa yang sudah kau dapatkan?" Abu Nawas menjawab, "Jujur aku tidak punya kekuatan apapun, tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan Tuan." Sang rohib kembali bertanya, "Pengalaman apa itu? Bisakah kau ceritakan padaku?" Abu Nawas pun membalas, "Dalam suatu pengembaraanku, ada seekor ikan pernah menyelamatkan hidupku," jelas Abu Nawas. "Itu adalah pengalaman yang menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba ceritakan padaku," pinta sang rohib. "Aku ragu Tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untukmu?" ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rohib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga, karena aku harus meneruskan pengembaraanku," jelas Abu Nawas. "Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kau menceritakannya," tukas sang rohib. "Baiklah, akan aku ceritakan, tapi jangan pernah beritahu kepada siapapun," kata Abu Nawas mewanti-wanti. Ya, aku janji tak akan ada orang yang tahu," balas sang rohib semakin penasaran. "Jadi begini ceritanya, sewaktu-waktu saat aku dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak ada satu orang pun di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan rasa lapar yang tidak dapat kutahan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar hal itu, sang rohib pun spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas. Abu Nawas, buktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kisah Abu Nawas memang selalu bikin ketawa.
Pada suatu hari, ketika sedang duduk bersama kawan-kawannya, ia kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian, salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah? Tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya. "Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang," sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. "Masa sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anha. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. "Apa Tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya itu tidak menghiraukan himbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya itu, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak," ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar kaya terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kamu tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak tersebut. "Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar itu. "Nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu. Maka suamimu akan tergila-gila kepadamu," kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut dan mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. "Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dia ingin membunuh tuan serta menguras harta Anda," kata si budak. "Itu tidak mungkin, istriku sangat baik dan setia kepadaku," ujar saudagar kaya itu. "Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan lihat sendiri saja apa yang akan dilakukan oleh istri Anda," ungkap budak itu. "Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya. "Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur, tapi jangan tidur sungguhan," kata si budak mewanti-wanti. Rupanya, saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba. Saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima. Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti.
Akhirnya, pihak keluarga istri saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun, pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang keji, sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga itu, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu, karena sangatlah membahayakan, sehingga dari kisah ini kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Sayembara menginap di kuburan. Dikisahkan ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangga. Suatu hari saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung, sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun aku berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampiri sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, meskipun setengah dari hartamu diberikan," kata para kerabat menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintahkan ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri yang berisi, "Barang siapa berani menemani selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya." Tidak lama dari sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikebumikanlah saudagar itu. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Mungkar dan Nakir mendatangi jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun, ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas.
"Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya, sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan bertanya seputar kapak itu lagi. Sebelum Abu Nawas menjawab, Abu Nawas membuka pintu kubur itu dan langsung lari keluar. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari sambil berteriak pun berkata, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas bercerita kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu." "Loh, kenapa kau tolak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur bertemu malaikat mungkar dan nakir yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Istrinya pun hanya bisa geleng-geleng mendengar cerita Abu Nawas. Alasan air laut rasanya asin. Suatu hari Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan. Karenanya Raja meminta pengawalnya memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan dari rajanya, Abu Nawas pun menjawab, "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebab air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak beberapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek Paduka, wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilau dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas, kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin.
Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya, Paduka, ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami ucapan Abu Nawas. Kurang ajar kamu, Abu Nawas, balasnya sambil tertawa. Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya, Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi, kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, "Apakah toko ini menjual agama?" Tentu saja si pemilik toko heran. "Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Lantas kalau begitu apa arti agama?" Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya.
Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata, tepat sekali paduka. Seperti halnya para pejabat dan politikus, meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Ayam atau telur, mana yang lebih dulu? Hari itu Baginda Raja sangat senang melihat ayamnya yang sudah bertelur. Baginda lalu memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara kepada masyarakat. Dalam sayembara tersebut, peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang tepat. Jika tidak, seperti biasanya, maka peserta tersebut akan diberikan hukuman. Akan tetapi, jika peserta dapat memberikan jawaban yang tepat dan masuk akal, maka akan diberikan hadiah yang besar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan, maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang tidak mampu. Namun masyarakat berpikir 2 kali, mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal. Sehingga pada akhirnya hanya tersisa 4 orang yang berani mengikuti sayembara. Dan tentu saja Abu Nawas termasuk salah satu di antara mereka. Adapun sayembara tersebut memiliki 2 peraturan. Pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Dan kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun tiba. Peserta pertama kemudian maju, dan Baginda Raja langsung bertanya, mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur? Telur, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda Raja. Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan,
Jawab peserta pertama. Jika begitu, siapa yang mengerami telur? Sanggah Baginda. Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban selanjutnya. Ia langsung dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan setelah melihat peserta pertama gagal. Baginda Raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama, kata peserta kedua. Berikan alasanmu, tanya Baginda. Jika telur lebih dulu, tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu, juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jawab peserta kedua. Baginda kemudian menyanggah. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam bejantan? Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan, tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja. Seperti peserta pertama, ia juga dijebloskan ke penjara. Berikutnya, naiklah peserta ketiga dan menjawab, ampun Baginda Raja, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur. Kemudian ia menjelaskan alasannya. Yang pertama adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya, sehingga mengeluarkan ayam jantan. Kemudian setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, jelasnya dengan meyakinkan. Lalu Baginda memberi sanggahan. Bagaimana jikalau induknya telah mati duluan sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya? Tanya Baginda. Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat, dan ia langsung dibawa ke penjara seperti peserta-peserta sebelumnya. Tibalah giliran peserta terakhir, dan dia tidak lain adalah Abu Nawas. Maka bersoraklah rakyat yang menonton karena sangat menyukai sosoknya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda kembali bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera memberi jawabannya. Yang lebih dulu adalah telur, setelah itu baru ayam, kata Abu Nawas dengan santai. Coba berikan alasanmu, tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjawab, ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya, telur tidak bisa mengenal ayam. Mendengar jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja hanya bisa merenung. Sang raja ingin menyanggah Abu Nawas, tetapi ia tidak memiliki alasan lagi, karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa sepundi penuh emas sebagai hadiah bagiannya. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan, karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan.
Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar, apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. 100 dinar, kata mereka. Mantap. Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas menjelajahi hutan bersama Baginda Raja. Kala itu, Raja mengajak Abu Nawas untuk mengawal dirinya. Di sepanjang perjalanan ke hutan, mereka berdua dan beberapa pengawal menyusuri sungai. Raja mengingatkan kepada Abu Nawas dan para pengawalnya soal undang-undang kebersihan lingkungan. Salah satu pasal undang-undang tersebut berisi dilarang buang air besar di sungai kecuali raja atau seizin raja. Pelanggaran atas pasal ini adalah hukuman mati. Di tengah pengembaraannya di hutan, raja kebelet buang air besar. Dikarenakan di dalam hutan, raja terpaksa BAB di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Ketika raja buang air besar, Abu Nawas ikut BAB juga di sebelah selatan raja. Begitu raja melihat ada kotoran lain selain kotorannya, dia langsung marah. Belakangan diketahui yang buang hajat adalah Abu Nawas. Demi hukum, Abu Nawas dibawa ke pengadilan. Ia divonis hukuman mati. Namun, sebelum hukumannya dilaksanakan, Abu Nawas diberi kesempatan untuk membela diri.
"Raja yang mulia, saya rela dihukum mati, tapi saya akan sampaikan alasan kenapa ikut buang air besar bersama raja. Itu adalah bukti kesetiaanku kepada raja, karena sampai kotoran raja pun harus aku kawal dengan kotoranku. Itulah pembelaanku dan alasanku, Baginda Raja. Hukumlah aku," jelas Abu Nawas. Tak pelak pledoi tersebut membuat raja terharu. Abu Nawas yang tadinya divonis mati akhirnya diampuni dan diberi hadiah oleh Baginda Raja. Abu Nawas nyebur ke sungai. Kali ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu, ia mencari kayu bakar di hutan. Di perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahal. "Mau kemana, Abu Nawas?" tanya Abu Jahal. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat bersama-sama." "Aku juga mau mencari kayu di hutan," terang Abu Jahal. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahal. Ketika mereka berjalan melewati pinggir sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Namun, untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal langsung menarik tangan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas tidak jatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahal atas pertolonganmu," kata Abu Nawas. Tidak disangka Abu Jahal malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya akan basah kuyup," ucap Abu Jahal sambil tertawa makin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Dia tidak mungkin marah kepada Abu Jahal yang baru saja menolongnya. Sejak saat itu, setiap bertemu Abu Nawas, Abu Jahal selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan saat keduanya nongkrong di warung, Abu Jahal terus menceritakan dan membesarkan hal tersebut, sampai-sampai membuat Abu Nawas merasa sangat malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana memangnya?" tanya Abu Jahal. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi ke suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak ke sungai yang dulu dirinya pernah diselamatkan oleh Abu Jahal. Setibanya di sana, dengan masih berpakaian lengkap, Abu Nawas langsung menjatuhkan diri ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang," pinta Abu Nawas. Abu Jahal yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas dapat hadiah melimpah. Cerita lucu Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menteri untuk berkumpul di istana. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini," kata Baginda Raja. "Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapat hadiah," lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah seorang menteri.
Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di negeri kita ini? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku," balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang terlihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas, justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintahkan menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. "Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasan saya kenapa hamba memeluk paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki paduka. Jadi semua yang paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, papar Abu Nawas sambil cengengesan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang diinginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Abu Nawas dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi dikenal sebagai seorang penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas dikenal sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, tetapi dia menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum khamar, bahkan dijuluki penyair khamar. Imam Syafi'i kurang suka dengan sikap Abu Nawas karena dianggap tidak mencerminkan seorang muslim. Suatu ketika Abu Nawas meninggal dunia dan kabar kematiannya sampai ke penjuru seantero negara Iran. Kabar wafatnya Abu Nawas membuat gempar penduduk Iran. Baginda Raja sebagai teman dekat Abu Nawas merasa sedih mendengar kabar tersebut. Sementara Imam Syafi'i juga mendengar kabar wafatnya Abu Nawas. Namun Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara di satu sisi banyak warga berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melayat dan mendoakan jenazah Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, salah seorang warga menemukan kertas di saku Abu Nawas. Kertas tersebut ternyata berisi syair Abu Nawas yang ditulis terakhir kali sebelum beliau meninggal dunia. Adapun isi syair tersebut sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Kemudian salah seorang warga membawa kertas berisi syair Abu Nawas ke rumah Imam Syafi'i. Warga tersebut menjelaskan bahwa kertas tersebut ditemukan di saku Abu Nawas saat akan dimandikan. Setelah membaca syair Abu Nawas tersebut, Imam Syafi'i sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Itulah kisah syair terakhir Abu Nawas yang mampu meluluhkan pemilik mazhab terbesar, yaitu Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i.
Diceritakan, suatu hari terdapat seorang saudagar dari Mesir yang datang ke kota Baghdad. Ia membawa berbagai macam barang dagangan yang tak lama seluruh dagangannya pun habis terjual. Sehingga saudagar tersebut berkemas untuk pulang ke negaranya. Namun, karena belum mendapat tumpangan kapal yang siap berlabuh, maka ia terpaksa untuk tinggal beberapa hari di Baghdad. Sembari menunggu labuhnya kapal, sang saudagar pun sedikit bersenang-senang menikmati keindahan kota Baghdad. Pada suatu malam, sang saudagar bermimpi menikahi seorang gadis anak dari penghulu. Dalam mimpi tersebut, ia juga telah memberikan seserahan perkawinan kepada pengantin wanita. Keesokan harinya ia lantas menceritakan mimpinya kepada teman-temannya yang lambat laun. Cerita tersebut terdengar di seluruh penjuru kota Baghdad, hingga terdengarlah di telinga sang penghulu Baghdad. Setelah mendengar kabar yang tersebar luas tersebut, maka sang penghulu cepat-cepat mendatangi saudagar Mesir dan bertanya, "Wahai saudagar, apa benar kau telah bermimpi menikahi anakku? Jika memang benar, engkau harus menyerahkan seserahan sesuai dengan di mimpimu itu." Sang saudagar pun menjawab, "Apa yang engkau ucapkan memang benar, wahai penghulu. Namun hal itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kenyataannya saya tidak pernah menikahi putrimu." Mendengar jawaban sang saudagar, penghulu pun langsung marah. Lantas ia merampas seluruh harta benda sang saudagar, sembari mengucapkan, "Seluruh harta bendamu ini sebenarnya tak akan cukup untuk menjadikanmu menikah dengan anakku." Seluruh harta benda sang saudagar langsung ia bawa pulang dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Apa yang menimpa sang saudagar tak satupun orang yang menolong, bahkan tak ada yang menggubrisnya. Pada suatu hari, sang saudagar datang kepada sang istri untuk meminta tolong karena ia telah tak memiliki satupun uang dan harta. Ia ceritakanlah hal yang telah menimpanya pada saat di kota Baghdad. Sang istri pun sangat sedih dan kasihan dengan apa yang telah menimpa sang suami, sehingga dibawalah sang suami kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang istri saudagar lantas menceritakan apa yang telah menimpa suaminya tersebut dan meminta Abu Nawas untuk menolong suaminya tersebut. Abu Nawas pun menyanggupinya, janji akan melaporkan masalah sang saudagar kepada Baginda Raja. Setelah istri saudagar kembali pulang ke rumahnya, Abu Nawas menyiapkan rencana dengan menyuruh semua murid-muridnya, "Wahai semua muridku, kalian pulanglah ke rumah masing-masing untuk mengambil pacul, linggis, dan lain-lainnya. Nanti sore kalian kembalilah ke sini." Seluruh murid Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul di depan rumah sang guru dengan membawa berbagai alat yang telah diperintahkan sebelumnya. Setelah semua murid berkumpul, lantas Abu Nawas memberi tugas kepada mereka semua. "Wahai murid-muridku, malam ini pergilah kalian ke rumah sang penghulu. Rusaklah rumahnya. Jika ada yang bertanya, jangan pedulikan. Bilang saja kalau saya yang menyuruhmu." Para murid pun sontak mengiyakan perintah sang guru. Dengan cepat berbondong-bondong pergi ke rumah sang penghulu untuk merusak rumahnya. Singkat cerita, sementara sang penghulu sedang tidur di rumahnya, terdengar riuh yang membuat sang penghulu kaget terbangun dari tidurnya. Melihat rumahnya telah dirusak oleh sekawanan orang, ia pun marah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku ini?" Salah satu murid Abu Nawas pun menjawab, "Yang menyuruh kita yakni tak lain adalah guru kami Abu Nawas." Mendengar jawaban dari seorang itu, sang penghulu pun menjadi marah dan akan melaporkan kasus ini kepada sang raja. Keesokan pagi harinya, sang penghulu menghadap sang raja
guna meminta pertanggungjawaban dari Abu Nawas yang telah menyuruh para muridnya untuk merusak rumahnya. Abu Nawas pun dipanggillah oleh raja. Tak berselang lama, Abu Nawas pun menghadap raja bersama dengan sang saudagar Mesir. "Hai Abu Nawas, apa yang telah engkau perbuat? Berani-beraninya kau menyuruh para muridmu untuk merusak rumah sang penghulu Baghdad," ucap baginda raja. "Wahai tuanku, alasan mengapa saya telah berbuat seperti itu sesungguhnya karena perbuatan yang telah penghulu lakukan. Semalam saya perintahkan para murid hamba untuk merusak rumah penghulu. Hal tersebut hamba lakukan sebab sang penghulu telah melakukan perbuatan seperti itu juga." Jadi begini baginda yang mulia, sang penghulu mendengar kabar ada seorang saudagar dari Mesir yang bermimpi telah menikahi anak sang penghulu serta telah memberikan seserahan kepada penghulu. Sang penghulu pun mendengar cerita tersebut, lantas menemui sang saudagar dan merampas semua harta bendanya. Mendengar cerita dari Abu Nawas, sang raja pun kaget dan segera memecat sang penghulu dari jabatannya. Harta yang telah dirampas pun kemudian dikembalikan kepada sang saudagar Mesir.